dibuang jadi gembel oleh suami konglomerat. Kansa wanita berjilbab ini tak meratap. Dari nol, dia bangkit membangun bisnis hingga menarik 200 miliar rupiah. Kisah Kansa, ini bukti. Balasan terbaik adalah sukses yang menginspirasi. Bahkan bagi sang mantan suami yang kini menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, disengat mentari Jakarta yang terik, namun rasa sakit di hati jauh lebih membakar daripada sengatan matahari itu sendiri? Begitulah yang dirasakan Hansa, wanita berjilbab yang kini hanya bisa meringkuk di bangku taman kota. 3 bulan lalu, ia adalah istri sah dari Adrian Pramudia, seorang konglomerat muda yang namanya terukir di deretan Forbes. Kini, Hansa hanyalah bayangan dirinya, dengan tas kain lusuh sebagai satu-satunya harta. Bisikan gembel dari orang-orang yang melintas terasa menancap dalam, mengoyak sisa-sisa harga dirinya. Adrian mencampakkannya tanpa alasan yang berarti, setelah 2 tahun pernikahan yang Hansa kira adalah surga dunia. Ia hanya meninggalkan secarik surat talak dan ganti rugi yang tak seberapa, yang Hansa langsung sumbangkan. Hansa mencoba mengingat-ingat setiap momen, mencari celah, mencari kesalahan yang mungkin ia perbuat. Adakah ia pernah lalai sebagai istri? Adakah ia pernah kurang taat? Segala pertanyaan berputar di benaknya, namun tak ada jawaban yang memuaskan. Ia hanyalah wanita sederhana, lulusan pesantren yang tak memiliki latar belakang bisnis mentereng seperti Adrian. Dulu, Adrian mengagumi kesederhanaannya, kesalehannya. Kini, semua itu seolah menjadi aib yang harus dibuang jauh-jauh. Sebuah takdir yang begitu ironis, bukan? Perutnya keroncongan, namun nafsu makan seolah lenyap ditelan kepedihan. Ia tak punya siapa-siapa di kota metropolitan ini. Orang tuanya di kampung sudah meninggal. Sanak saudara, seingatnya, tak punya hubungan erat dengannya. Dunia terasa begitu luas, namun tak ada sejengkal pun tanah yang bisa ia pijak dengan tenang. Ia menghela napas panjang, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, seolah mengejek kemiskinannya yang baru. Beberapa gelandangan lain di taman mulai menatapnya curiga. Mereka mungkin mengira Hansa akan merebut wilayah mereka. Hansa hanya menunduk, tak ingin mencari masalah baru. Ia sudah terlalu lelah dengan segala masalah yang menimpa. Air mata kembali menganak sungai di pipinya. Ia merindukan rumah. Bukan rumah mewah Adrian yang kini tak lagi jadi miliknya, tapi rumah masa kecilnya yang sederhana, penuh cinta. Adrian pernah berkata bahwa ia mencintai Hansa apa adanya. Ia pernah berjanji akan menjaganya sampai tua. Janji-janji manis itu kini terasa seperti racun yang merusak jiwa. Hansa tak tahu bagaimana ia bisa bertahan. Setiap pagi, ia bangun dengan sisa-sisa kekuatan yang nyaris habis. Setiap malam, ia tidur dengan harapan kosong akan hari esok yang lebih baik. Adakah harapan itu benar-benar ada? Pandangannya jatuh pada koran bekas yang tergeletak di sampingnya. Matanya tertumbuk pada sebuah artikel tentang Adrian yang baru saja mengakuisisi perusahaan teknologi raksasa. Foto Adrian terpampang besar, tersenyum lebar bersama seorang wanita cantik berambut pirang yang jelas bukan Hansa. Dada Hansa terasa sesak. Adrian sudah menemukan penggantinya begitu cepat. Adrian sudah melanjutkan hidupnya, sementara ia masih terpuruk dalam jurang keputusasaan. Ia mencoba menepis rasa sakit itu. Ia harus bangkit. Tapi bagaimana? Ia tak punya modal, tak punya koneksi, bahkan tak punya tempat tinggal yang layak.
Ia hanya punya keyakinan yang tipis di dalam hati bahwa Allah tak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Namun, keyakinan itu seringkali tertutup awan gelap keputusasaan yang menyesakkan. Seorang bapak tua penjual koran mendekatinya. "Neng, mau baca koran?" tanyanya lembut. Hansa menggeleng. Bapak itu memperhatikan wajah sembab Hansa. "Ada masalah, Neng?" tanyanya lagi, suaranya penuh empati. Hansa hanya mengangguk pelan. Ia tak sanggup menceritakan semua kisahnya pada orang asing. Bagaimana bisa seorang gembel seperti dirinya bercerita tentang dicampakkan konglomerat? Bapak itu mengulurkan sebungkus roti. "Ambil saja, Neng." Bapak ikhlas. Hansa terkejut. Ia merasa malu sekaligus terharu. Ia tak pernah meminta-minta. Tapi perutnya tak bisa diajak kompromi. Dengan gemetar, ia mengambil roti itu. "Terima kasih banyak, Pak," ucapnya lirih. Bapak itu tersenyum. "Sama-sama, Neng. Semoga cepat membaik ya." Sebuah kebaikan kecil yang mengubah segalanya. Kejadian kecil itu memberinya sedikit kehangatan. Masih ada kebaikan di dunia ini, bahkan dari orang yang tak ia kenal. Roti itu terasa begitu nikmat, seolah mengandung kekuatan untuk menghadapi hari. Ia mulai berpikir, jika ia terus-menerus meratapi nasib, ia tak akan pernah bisa bangkit. Ia harus mencari cara. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, tak tentu arah. Langkahnya gontai, namun pikirannya mulai sedikit jernih. Ia harus mencari pekerjaan. Apapun itu, asalkan halal dan bisa membuatnya bertahan hidup. Ia melewati deretan ruko-ruko, pertokoan, dan perkantoran. Semua terlihat begitu asing, begitu jauh dari jangkauannya yang kini seolah terkurung. Ia sampai di sebuah pasar tradisional yang ramai. Bau rempah-rempah dan sayuran segar memenuhi udara. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Hansa terdiam. Ia teringat ibunya yang dulu sering berbelanja di pasar. Ia terbiasa membantu ibunya mengurus kebun kecil di belakang rumah. Tangannya terampil dalam mengelola hasil bumi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia bisa menawarkan jasanya sebagai tenaga serabutan di pasar. Mencuci sayuran, mengangkat barang, atau membersihkan lapak. Apapun itu, ia harus mencoba. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Inilah langkah pertamanya menuju babak baru dalam hidupnya yang penuh misteri. Ia memberanikan diri mendekati seorang ibu penjual sayuran. "Assalamualaikum, Bu," sapanya ramah. Ibu itu mendongak, menatap Hansa dengan curiga. "Ada apa, Neng?" tanyanya ketus. Hansa mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar kencang. "Maaf, Bu. Saya mau menawarkan jasa, mungkin bisa bantu-bantu di sini?" Ibu itu mengerutkan kening. "Bantu apa? Kamu siapa?" tanyanya. Hansa menjelaskan kondisinya seadanya, tanpa merinci masa lalunya dengan Adrian. Ia hanya mengatakan bahwa ia sedang mencari pekerjaan apa saja. Ibu itu menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Hansa tahu, penampilannya yang lusuh tidak meyakinkan. Namun, entah mengapa ibu itu akhirnya luluh. Mungkin karena melihat kesungguhan di mata Hansa, atau mungkin karena kebetulan memang sedang butuh bantuan. "Baiklah. Kamu bantu saya membereskan sayuran di belakang. Nanti saya kasih upah," kata ibu itu akhirnya. Hansa merasa lega luar biasa. Ini adalah awal dari kebangkitannya, yang kelak akan mengubah hidupnya secara drastis. Pekerjaan di pasar ternyata lebih melelahkan dari yang Hansa bayangkan.
Seharian penuh ia berkutat dengan tumpukan sayuran, mencuci, memilah, dan menata. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Ini adalah pekerjaan halal pertama yang ia dapatkan setelah terpuruk. Upahnya memang tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari dan sewa kamar kos kecil yang pengap. Sebuah awal yang pahit, namun penuh potensi. Malam harinya, Hansa merebahkan tubuh di kasur tipis. Keringat masih membasahi jilbabnya. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam. Terbayang dulu ia tidur di ranjang empuk berukuran king size di apartemen Adrian, dengan pendingin ruangan yang menyejukkan. Kontrasnya begitu menyakitkan. Namun, ia tak ingin lagi meratapi masa lalu. Ia harus fokus pada masa depan, seberat apapun rintangannya. Ibu pemilik warung, Bu Siti, adalah wanita paruh baya yang keras namun berhati baik. Ia seringkali mengomel jika Hansa salah menata sayuran, namun tak jarang pula ia memberikan makanan sisa dagangan yang masih layak makan. Hansa belajar banyak dari Bu Siti, tak hanya soal berdagang, tapi juga tentang ketekunan dan semangat hidup yang tak pernah padam. Setiap pagi sebelum subuh, Hansa sudah bangun. Ia sholat tahajud, memanjatkan doa-doa panjang, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah. Ia tak pernah lupa mendoakan Adrian, semoga ia mendapatkan kebahagiaan yang ia cari. Ia tak ingin menyimpan dendam, meski hatinya masih terasa perih. Ia percaya, keikhlasan adalah kunci untuk membuka pintu rezeki, bahkan jika pintu itu adalah pintu rezeki dari kebaikan hati. Beberapa minggu berlalu, Hansa mulai terbiasa dengan ritme pasar. Ia bahkan mulai berinteraksi dengan pedagang lain, membangun sedikit relasi. Ia tak lagi merasa malu dengan kondisinya. Ia bangga dengan dirinya sendiri, yang bisa bertahan di tengah badai. Ia belajar memilah mana sayuran yang segar dan mana yang sudah tak layak jual, sebuah keahlian sederhana yang ternyata akan sangat berguna. Suatu hari, seorang pembeli komplain karena sayuran yang ia beli cepat busuk. Bu Siti tampak panik, takut pembeli itu tak mau kembali lagi. Hansa melihat peluang. Ia menawarkan diri untuk membantu mengatasi masalah ini. Bu, bagaimana kalau kita buat sistem sortir yang lebih ketat? Kita pisahkan sayuran yang benar-benar segar dengan yang agak layu. Yang agak layu bisa kita jual dengan harga sedikit lebih murah, atau kita olah menjadi sesuatu yang lain. Bu Siti menatap Hansa dengan heran. Memangnya kamu tahu cara mengolah sayuran? Tanyanya. Hansa mengangguk. Sedikit, Bu. Dulu ibu saya sering membuat tumisan atau sambal dari sisa sayuran. Bisa jadi ide jualan baru. Bu Siti berpikir sejenak, lalu setuju untuk mencoba ide Hansa, tak sadar ini adalah bibit-bibit perubahan besar. Mulai hari itu, Hansa menambahkan tugas baru. Setiap sore, setelah beres-beres, ia mengolah sayuran yang agak layu menjadi tumisan, pecel, atau sambal. Ia membuatnya dengan resep sederhana yang ia ingat dari ibunya. Tak disangka, dagangan baru ini laku keras. Para pembeli menyukai cita rasa rumahan yang disajikan Hansa, sebuah sentuhan kehangatan di tengah hiruk-pikuk kota. Keuntungan Bu Siti meningkat. Ia sangat senang dengan ide Hansa. Kamu ini cerdas juga ya, Neng, pujinya. Hansa tersenyum malu. Ia tak pernah menyangka ide sederhananya bisa memberikan dampak sebesar itu. Dari upah tambahan yang diberikan Bu Siti, Hansa mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia punya impian untuk membuka usaha sendiri. Namun, ia tahu jalannya masih panjang. Modal yang ia miliki masih sangat kecil. Ia juga masih harus belajar banyak tentang dunia bisnis. Ia mulai membaca buku-buku lama yang ia temukan di perpustakaan umum.
buku-buku tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran. Ia menyerap setiap informasi seperti spons kering, haus akan ilmu. Suatu sore, saat ia sedang sibuk mengemas tumisan, seorang pria paruh-baya mengenakan setelan rapi mendekati lapak Bu Siti. Ia tampak mengamati Hansa dengan tatapan intens. Hansa merasa sedikit tidak nyaman, namun ia mencoba bersikap biasa saja. Pria itu memesan tumisan dan pecel. "Rasanya enak sekali," pujinya setelah mencicipi. "Siapa yang memasak ini?" Bu Siti dengan bangga menunjuk Hansa. "Dia ini, Neng Hansa. Karyawan baru saya yang cerdas." Pria itu tersenyum pada Hansa. "Nama saya Budi Santoso. Saya tertarik dengan ide-ide Anda. Bisakah kita bicara sebentar?" Hansa sedikit terkejut, namun ia mengangguk. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi instingnya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, sebuah pintu yang mungkin terbuka. Mereka duduk di bangku kosong di dekat lapak. Pak Budi mulai bertanya tentang latar belakang Hansa, tentang ide-idenya untuk mengembangkan usaha Bu Siti. Hansa bercerita dengan jujur, tanpa menutupi masa lalunya yang kelam dengan Adrian. Ia menceritakan bagaimana ia dicampakkan dan memulai hidup dari nol. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk, seolah menilai setiap kata. "Saya adalah seorang investor," kata Pak Budi akhirnya, sebuah pengakuan yang mengejutkan. "Saya melihat potensi besar dalam diri Anda, Neng Hansa. Anda punya ide, Anda punya semangat, dan Anda punya kejujuran. Saya ingin menawarkan Anda sebuah kesempatan." Jantung Hansa berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan ditawarkan Pak Budi, namun ia merasa secercah harapan mulai bertunas di dalam hatinya, sebuah harapan yang jauh lebih besar dari sekadar tumisan di pasar. Pak Budi kemudian menjelaskan visinya. Ia ingin mengembangkan sebuah platform e-commerce yang berfokus pada produk-produk UMKM lokal, dengan menekankan kualitas dan keberlanjutan. Ia melihat Hansa sebagai sosok yang tepat untuk memimpin divisi pengadaan produk. "Saya bisa memberikan modal awal dan bimbingan, Neng. Anda hanya perlu membawa semangat dan ide-ide brilian Anda." Hansa terdiam. Ini adalah tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang gembel di taman, kini ia ditawari posisi penting dalam sebuah proyek besar. Ia merasa seperti bermimpi. Namun, ia juga merasakan sedikit keraguan. Apakah ia mampu? Ia tak punya pengalaman di dunia e-commerce. Pak Budi seolah membaca pikirannya. "Jangan khawatir, Neng. Saya akan bimbing Anda. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan berkembang. Saya yakin Anda bisa." Hansa menatap mata Pak Budi, mencari kejujuran di sana. Ia melihat ketulusan. Ia mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan yang tak boleh ia sia-siakan. "Baik, Pak Budi. Saya akan menerima tawaran Anda," kata Hansa dengan suara mantap. Pak Budi tersenyum lebar. "Bagus. Besok pagi, datanglah ke kantor saya. Kita akan mulai merencanakan semuanya." Hansa merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia tahu hidupnya akan berubah, dan ancaman baru dari masa lalu mungkin akan segera datang menghampirinya. Pagi itu, Hansa datang ke kantor Pak Budi dengan perasaan campur aduk. Bangunan megah dengan arsitektur modern itu sangat kontras dengan warung sayur Bu Siti. Ia merasa sedikit minder, namun ia mencoba menepisnya. Ia ingat kata-kata Pak Budi, bahwa yang terpenting adalah kemauan untuk belajar. Pak Budi menyambutnya dengan hangat. Ia memperkenalkan Hansa kepada tim kecilnya,
terdiri dari beberapa anak muda yang terlihat sangat bersemangat. Hansa merasa sedikit canggung di antara mereka yang berbicara dengan istilah-istilah teknologi yang asing baginya. Namun, ia bertekad untuk cepat beradaptasi, seolah ini adalah medan perang baru yang harus ia taklukkan. Pekerjaan Hansa bukan lagi tentang memilah sayuran, melainkan memilah data. Ia harus meneliti UMKM potensial, menghubungi mereka, dan membangun hubungan baik. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk yang akan dipasarkan di platform mereka. Ini adalah tantangan besar, namun Hansa menyambutnya dengan antusiasme yang tinggi, sebuah semangat yang tak pernah ia duga ia miliki. Setiap hari, ia belajar hal-hal baru. Ia belajar tentang riset pasar, tentang strategi pemasaran digital, tentang negosiasi dengan pemasok. Ia begadang sampai larut malam, membaca buku-buku, menonton tutorial online, dan bertanya kepada rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Ia tak ingin mengecewakan Pak Budi, sang penyelamatnya. Pak Budi adalah mentor yang luar biasa. Ia tak hanya memberikan arahan, tapi juga kepercayaan penuh. Ia sering mengajak Hansa berdiskusi, mendengarkan ide-idenya, dan memberikannya ruang untuk berinovasi. Hansa merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bersama Adrian. Rasanya seperti menemukan jati diri yang sesungguhnya. Salah satu tantangan terbesar Hansa adalah membangun kepercayaan dengan para pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang skeptis dengan platform online, terutama karena maraknya penipuan. Hansa harus meyakinkan mereka bahwa platform ini berbeda, bahwa mereka peduli dengan keberlanjutan usaha mereka. Ia menggunakan pendekatan personal. Ia mengunjungi langsung para petani, pengrajin, dan pedagang. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan masukan, dan menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin membantu mereka berkembang. Dengan kesabaran dan ketulusan, Hansa perlahan berhasil memenangkan hati mereka. Beberapa UMKM yang awalnya menolak, akhirnya bersedia bergabung. Mereka melihat sendiri bagaimana Hansa bekerja keras, bagaimana ia peduli dengan produk mereka. Platform yang dinamai Nusantara Jaya itu perlahan mulai menarik perhatian. Produk-produk yang dikurasi Hansa memiliki kualitas yang sangat baik, dan cerita di balik setiap produk membuat pembeli merasa terhubung, seolah mereka membeli sebuah jiwa, bukan hanya barang. Penjualan mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hansa tak hanya senang karena target penjualan tercapai, tapi juga karena ia bisa melihat dampak positif yang ia berikan pada kehidupan para pelaku UMKM. Ia melihat para petani yang bisa membeli pupuk baru, para pengrajin yang bisa memperkerjakan lebih banyak orang. Sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Suatu hari, saat sedang rapat, Pak Budi mengumumkan target yang ambisius. Ia ingin Nusantara Jaya meraih investasi sebesar 200 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Seluruh tim terdiam. Angka itu terdengar sangat besar, hampir mustahil. Namun, Pak Budi menatap Hansa dengan tatapan penuh keyakinan. Saya yakin kita bisa, terutama dengan inovasi dari Hansa. Hansa merasa beban di pundaknya bertambah. 200 miliar rupiah. Angka yang sama sekali tak terbayangkan baginya dulu. Ia ingat bagaimana Adrian pernah menghina kemiskinannya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa. Ia ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Ia mulai merancang strategi baru. Ia mengusulkan program Petani Mitra, di mana Nusantara Jaya akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para petani agar produk mereka memenuhi standar ekspor. Ia juga mengusulkan program Jelajah Kria,
di mana mereka akan mengkurasi produk-produk kerajinan tangan dari daerah terpencil, membuka jalan bagi potensi yang tersembunyi. Ide-ide Hansa disambut baik oleh tim. Mereka bekerja siang dan malam, bahu-membahu untuk mewujudkan visi ini. Hansa tak pernah seoptimis ini. Ia tak pernah merasa sebersemangat ini dalam hidupnya. Ia menemukan purpose, tujuan hidup yang selama ini ia cari, sebuah pencerahan di tengah kegelapan. Meski sibuk, Hansa tak pernah melupakan ibadah. Ia percaya, kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang keberkahan dari Allah. Ia juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan. Ia tahu rasanya hidup di bawah, dan ia tak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Hubungan dengan Pak Budi semakin erat. Ia sudah seperti ayah baginya, mentor yang selalu membimbing. Pak Budi sering menceritakan pengalamannya, memberikan nasihat berharga tentang dunia bisnis yang penuh intrik. Hansa semakin percaya diri, semakin berani mengambil risiko. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut, Hansa melihat cermin. Wajahnya memang lelah, namun matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Bukan lagi cahaya keputusasaan, melainkan cahaya harapan dan keyakinan. Ia menyadari ia tak lagi gembel yang dulu terpuruk. Ia adalah Hansa, seorang wanita yang sedang membangun kembali hidupnya, seuntai demi seuntai. Ia teringat kata-kata Adrian yang pernah menertawakan impian sederhananya. Kini, impiannya bukan lagi sederhana. Impiannya adalah membawa Nusantara Jaya ke puncak, dan membuktikan kepada dunia bahwa keberhasilan tak hanya milik mereka yang bergelar dan berharta sejak lahir. Ini adalah babak baru, dan Hansa siap menghadapinya, bahkan jika ada tatapan mengintip dari masa lalunya yang kelam. Nusantara Jaya semakin menunjukkan tajinya. Di bawah kepemimpinan Hansa di divisi pengadaan, produk-produk UMKM yang bergabung terus bertambah, bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas. Hansa tak hanya fokus pada produk makanan, tapi juga kerajinan tangan, fashion, bahkan produk-produk kreatif lainnya. Ia menjelajah pelosok negeri, mencari potensi-potensi tersembunyi yang belum terjamah pasar, seolah ia adalah penjelajah harta karun. Setiap produk memiliki cerita. Hansa memastikan cerita itu tersampaikan dengan baik kepada para pembeli. Ia membuat konten-konten menarik, video pendek yang menampilkan proses pembuatan, wawancara dengan para pelaku UMKM, dan dampak positif yang diberikan oleh setiap pembelian. Ini membuat Nusantara Jaya lebih dari sekadar platform e-commerce, melainkan sebuah gerakan sosial yang memberdayakan masyarakat. Tim Hansa semakin solid. Mereka semua memiliki semangat yang sama, memajukan UMKM Indonesia. Mereka bekerja dengan hati, bukan hanya sekadar mengejar target. Hansa juga memastikan bahwa kesejahteraan para pelaku UMKM selalu menjadi prioritas. Ia memperjuangkan harga yang adil, memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang layak, sebuah prinsip yang jarang ditemukan di dunia bisnis. Suatu hari, Hansa menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi startup tingkat nasional. Ia merasa kaget dan gugup. Dulu, ia hanya seorang wanita sederhana yang jarang berbicara di depan umum. Kini, ia harus berbagi panggung dengan para ahli di bidang teknologi dan bisnis. Pak Budi memberikan dukungan penuh. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan Nusantara Jaya lebih luas, Neng. Anda adalah bukti nyata bahwa keterbatasan tidak akan menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Hansa pun berlatih keras, menyiapkan presentasi terbaiknya. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi luar biasa. Saat hari H tiba,
Hansa mengenakan setelan blazer dan jilbab syari berwarna kalem. Ia naik ke panggung dengan langkah mantap. Ia memulai presentasinya dengan menceritakan kisah perjalanan hidupnya, dari seorang wanita yang terpuruk hingga kini menjadi bagian dari tim yang membangun Nusantara Jaya. Kejujurannya menyentuh hati para hadirin, seolah Hansa adalah cerminan dari perjuangan mereka. Ia kemudian memaparkan visi dan misi Nusantara Jaya, menunjukkan data-data pertumbuhan yang mengagumkan, dan testimoni dari para pelaku UMKM yang hidupnya telah berubah berkat platform mereka. Ia berbicara dengan penuh semangat, menjelaskan bagaimana setiap pembelian di Nusantara Jaya berarti dukungan nyata bagi ekonomi kerakyatan. Di akhir presentasinya, Hansa mengatakan, "Saya percaya setiap rupiah yang Anda belanjakan di Nusantara Jaya bukan hanya sekadar transaksi, tapi investasi untuk masa depan bangsa. Ini adalah tentang memberdayakan, tentang memberikan harapan, tentang membuktikan bahwa kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan." Tepuk tangan membahana. Para hadirin berdiri, memberikan standing ovation. Banyak investor yang langsung mendekati Hansa setelah presentasinya, menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di Nusantara Jaya. Hansa merasa terharu. Ia berhasil menyampaikan pesannya. Berita tentang presentasi Hansa menyebar dengan cepat. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang. Media massa mulai meliput Nusantara Jaya secara besar-besaran, menyoroti peran Hansa dalam membawa perubahan positif. Adrian, mantan suaminya, pasti sudah mendengar berita ini, dan merasakan getaran namanya di setiap sudut berita. Hansa bertanya-tanya, apakah Adrian menyesali perbuatannya? Ia tak lagi peduli. Target 200 miliar rupiah terasa semakin realistis. Investor berdatangan bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Mereka melihat potensi besar dalam model bisnis Nusantara Jaya yang berkelanjutan dan berfokus pada dampak sosial. Hansa tak lantas berpuas diri. Ia terus berinovasi. Ia mengembangkan fitur-fitur baru di platform, seperti sistem point reward untuk pelanggan setia, program kemitraan dengan logistik lokal, dan bahkan rencana untuk membuka pusat pelatihan UMKM di beberapa kota besar. Ia juga tak lupa dengan akarnya. Ia seringkali mengunjungi Bu Siti di pasar, sekadar untuk bercengkerama dan berbagi cerita. Bu Siti sangat bangga dengan Hansa. "Dulu kamu cuma bantuin saya di lapak, sekarang sudah jadi bos besar," candanya. Hansa hanya tersenyum. Ia tak pernah melupakan dari mana ia berasal. Suatu hari, ia menerima email dari sebuah majalah bisnis terkemuka yang ingin mewawancarainya dan menjadikan dirinya sebagai cover story. Judul yang mereka usulkan adalah "Dari Gembel Cantik Menjadi Pebisnis Miliaran. Kisah inspiratif Hansa dalam membangun Nusantara Jaya." Hansa membaca judul itu berulang kali. Kata gembel itu, ia tak lagi merasa sakit hati. Ia justru merasa bangga. Kata itu adalah pengingat dari mana ia memulai dan seberapa jauh ia telah melangkah. Wawancara itu berjalan lancar. Hansa berbagi kisahnya dengan jujur, tanpa menutupi penderitaan yang pernah ia alami. Ia ingin kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana yang mungkin sedang berjuang. Ia ingin mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika majalah itu terbit, foto Hansa dengan senyum optimis terpampang di halaman depan. Kisahnya viral, menyebar dari mulut ke mulut, dari media sosial ke media sosial. Banyak wanita yang mengirimkan pesan kepadanya, berbagi kisah mereka sendiri dan mencari inspirasi. Hansa merasa ada tanggung jawab besar di pundaknya. Ia ingin terus menjadi cahaya bagi mereka yang terpuruk.
Ia ingin terus membuktikan bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan keyakinan pada Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Angka 200 miliar rupiah bukan lagi sekadar target finansial, melainkan simbol dari mimpi yang telah ia raih, dan sebuah bukti bahwa penghinaan Adrian telah menjadi pupuk bagi kesuksesannya. Adrian, kini, mungkin sedang mendengar namanya bergema di setiap sudut kota, sebuah nama yang dulu ia hina, kini menjadi sorotan. Berita tentang kesuksesan Hansa telah sampai ke telinga Adrian. Ia terkejut, tak percaya. Hansa, wanita sederhana yang ia ceraikan, kini menjadi pembicara di konferensi nasional dan wajahnya terpampang di majalah bisnis terkemuka. Ia merasa ada penyesalan yang samar-samar muncul di hatinya. Adrian yang sedang berada di kantornya, tak sengaja mendengar percakapan beberapa karyawannya tentang Nusantara Jaya. Mereka mengagumi inovasi dan dampak sosial yang dibawa oleh platform tersebut. Salah satu karyawan bahkan berkata, "Saya dengar, bos di balik semua ini adalah seorang wanita hebat yang dulu dicampakkan mantan suaminya. Dia benar-benar balaskan dendam dengan cara yang elegan." Dada Adrian terasa berdenyut. Balaskan dendam? Ia tak pernah menyangka Hansa akan bangkit secepat ini, sekuat ini. Ia kira Hansa akan terpuruk, meratapi nasibnya di sudut kota. Ternyata dugaannya salah besar, sebuah kekeliruan fatal. Sementara itu, Hansa semakin disibukkan dengan berbagai pertemuan dan negosiasi dengan investor. Angka 200 miliar rupiah sudah di depan mata. Ia harus memastikan setiap detail perjanjian berjalan sesuai rencana. Ia tak ingin ada celah yang bisa merugikan Nusantara Jaya atau para UMKM mitranya. Suatu sore, Hansa sedang dalam perjalanan menuju lokasi presentasi penting di sebuah gedung pencakar langit. Ia naik lift ditemani asistennya. Ketika pintu lift terbuka di salah satu lantai, seorang pria masuk. Pria itu menatap Hansa, dan mata mereka bertemu. Adrian. Detik itu terasa begitu panjang. Wajah Adrian tampak menua, ada guratan lelah di sana. Ia tidak lagi setampan dan seangkuh dulu. Hansa di sisi lain, tampak lebih anggun, lebih percaya diri dengan auranya yang kuat. Jilbabnya masih sederhana, namun kini terlihat elegan dengan paduan busana yang modern. Hansa? Suara Adrian terdengar ragu, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Hansa hanya mengangguk tipis, senyumnya dingin, profesional. Ia tak menunjukkan emosi apapun. Asisten Hansa yang tak mengetahui latar belakang mereka hanya menatap bingung, merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Adrian merasa gugup. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia tak tahu harus memulai dari mana. Ia melihat Hansa sekarang, dan ia melihat dirinya yang dulu begitu bodoh, telah menyia-nyiakan wanita luar biasa ini. "Bagaimana kabarmu?" tanya Adrian akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Hansa menatapnya lurus. "Seperti yang Anda lihat, saya baik-baik saja." Suaranya datar, tanpa emosi. Adrian merasa semakin kecil di hadapan Hansa yang kini berdiri tegak di sampingnya. Aku tidak menyangka kamu akan sejauh ini," ucap Adrian, mencoba mencari topik pembicaraan. Hansa mengangguk. "Banyak hal yang berubah, Pak Adrian. Termasuk cara pandang saya tentang kehidupan." Adrian ingin meminta maaf, ingin menjelaskan. Tapi ia tahu, ini bukan tempat yang tepat. Pintu lift terbuka di lantai tujuan Hansa. "Permisi, saya harus segera pergi," kata Hansa tanpa menatap Adrian lagi. Ia melangkah keluar, diikuti asistennya. Adrian hanya bisa menatap punggung Hansa yang semakin menjauh, diselimuti penyesalan yang membuncah.
Ia teringat kata-kata ibunya dulu, "Adrian, jangan pernah menyia-nyiakan wanita yang baik dan syalihah. Kamu akan menyesal." Kini, penyesalan itu datang menghampirinya. Ia telah mengusir berlian dari hidupnya demi seonggok batu kerikil yang tak bernilai. Pertemuan singkat itu mengguncang Adrian. Ia tak bisa fokus pada pekerjaannya. Bayangan Hansa terus menghantuinya. Hansa yang dulu, yang selalu menatapnya dengan penuh cinta dan kekaguman. Hansa yang sekarang, yang menatapnya dengan tatapan datar, seolah ia adalah orang asing. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Nusantara Jaya. Ia membaca artikel-artikel, menonton video wawancara Hansa. Semakin ia tahu, semakin ia menyadari betapa hebatnya wanita itu. Hansa telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada sekadar tumpukan uang. Adrian mencoba menghubungi Hansa melalui berbagai cara, email, pesan singkat, bahkan menghubungi asistennya. Namun, Hansa tak pernah membalas. Ia tak ingin lagi terlibat dengan Adrian. Baginya, Adrian adalah masa lalu yang harus ia kubur dalam-dalam. Malam harinya, Adrian duduk di balkon apartemennya yang mewah. Ia menatap ke arah kota yang benderang. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Hansa seringkali duduk di sana, bercerita tentang impian mereka. Impian Adrian adalah kekayaan. Impian Hansa adalah kebahagiaan sederhana. Ia telah mendapatkan kekayaan, namun kebahagiaan seolah menjauh darinya. Ia merasa hampa, kesepian. Ia merindukan senyum tulus Hansa, nasihat-nasihat lembutnya, dan doa-doa yang selalu ia panjatkan untuknya. Adrian tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghancurkan hati wanita yang mencintainya dengan tulus. Ia tahu, permintaan maafnya mungkin tak akan pernah cukup. Namun, ia merasa harus mencoba. Ia harus menghadapi Hansa, sekali lagi, dan menyatakan penyesalannya dan mungkin, mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia pendam. Adrian mengambil ponselnya. Ia membuka kembali kontak Hansa yang sudah lama tak ia sentuh. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan. Kali ini, ia tak akan menyerah. Ia akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Investasi 200 miliar rupiah akhirnya berhasil diraih. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Nusantara Jaya. Perayaan sederhana digelar, dihadiri oleh seluruh tim, para investor, dan beberapa perwakilan UMKM. Hansa menjadi bintang utama malam itu. Senyumnya mengembang, namun ada gurat kelelahan di wajahnya. Ucapan selamat mengalir deras. Banyak media yang datang meliput. Hansa memberikan pidato singkat, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ia juga tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sebuah pengingat akan kekuatan di baliknya. Malam itu, Hansa tak bisa tidur. Angka 200 miliar rupiah terus berputar di benaknya. Ia teringat bagaimana dulu ia dicampakkan Adrian karena tak memiliki apa-apa. Kini, ia memiliki segalanya. Namun, apakah ia bahagia? Kebahagiaan yang ia rasakan berbeda. Ini adalah kebahagiaan karena berhasil membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Namun, ada kekosongan di hatinya yang tak bisa diisi oleh materi. Ia menyadari, meski sukses, ia tetap seorang manusia yang membutuhkan cinta dan kedamaian. Esok harinya, Adrian kembali mencoba menghubungi Hansa. Kali ini, ia mengirimkan pesan yang lebih panjang, berisi penyesalan tulusnya dan keinginan untuk bertemu. Hansa hanya membaca pesan itu, tanpa membalasnya. Ia tak ingin terpancing emosi. Namun, Adrian tak menyerah. Ia mendatangi kantor Nusantara Jaya.
Satpam awalnya menolak masuk, namun Adrian bersikeras. Akhirnya, ia berhasil masuk dan menunggu di lobi. Ia ingin bicara dengan Hansa secara langsung, sebuah pertemuan yang penuh resiko. Asisten Hansa memberitahu bahwa ada Adrian di lobi. Hansa terdiam. Ia tahu, cepat atau lambat, Adrian akan datang. Ia menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk menemui Adrian, bukan karena ia ingin kembali, melainkan karena ia ingin menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Ia menemui Adrian di sebuah ruang rapat kosong. Adrian berdiri menyambutnya, wajahnya menunjukkan kegugupan yang jelas. "Hansa, terima kasih kamu mau menemuiku," ucap Adrian, suaranya parau. Hansa hanya duduk di kursi, menatap Adrian dengan tenang. "Ada apa, Pak Adrian?" tanya Hansa, suaranya tetap datar. Adrian menunduk. Aku minta maaf, Hansa. Aku sangat menyesal telah mencampakkanmu. Aku sadar, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku buta, aku bodoh." Hansa hanya diam, membiarkan Adrian melanjutkan. "Aku kehilangan segalanya setelah meninggalkanmu, Hansa. Kebahagiaan, ketenangan. Aku tahu ini tidak adil, tapi aku merindukanmu. Aku merindukanmu yang dulu. Aku ingin kita kembali." Hansa tersenyum tipis, senyum yang tak bisa diartikan. "Kembali? Setelah semua yang Anda lakukan? Setelah Anda menghina saya, mencampakkan saya saat saya tak punya apa-apa?" Suaranya mulai sedikit bergetar, namun ia berusaha mengontrolnya. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Tapi beri aku kesempatan, Hansa. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku." Adrian menatap Hansa dengan tatapan memohon, tatapan yang tak pernah Hansa lihat sebelumnya. Hansa menggeleng. "Terlalu banyak luka, Pak Adrian. Terlalu banyak kepedihan. Saya sudah memaafkan Anda. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan juga bukan berarti kembali. Saya sudah menemukan kedamaian saya sendiri, di jalan yang berbeda. Tapi kita bisa membangunnya lagi, Hansa. Aku janji aku akan berubah. Aku akan menghargaimu, mencintaimu seperti dulu." Adrian mencoba meraih tangan Hansa, namun Hansa menariknya perlahan. "Anda tidak pernah mencintai saya, Pak Adrian. Anda hanya mencintai citra yang Anda buat tentang saya. Ketika citra itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda membuang saya." Kata-kata Hansa menusuk hati Adrian, telak mengenai sasaran. "Itu tidak benar. Aku mencintaimu, Hansa. Aku benar-benar mencintaimu." Adrian bersikeras. Hansa hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Jika itu cinta, Anda tidak akan pernah menyakiti saya seperti itu. Cinta sejati tidak akan pernah menghina atau mencampakkan." Hansa bangkit dari kursinya. "Saya harap Anda menemukan kedamaian, Pak Adrian. Seperti saya yang sudah menemukannya." Ia berbalik, hendak meninggalkan ruangan. "Tunggu, Hansa." Adrian memohon. "Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan membuktikan padamu." Hansa berhenti di ambang pintu. "Hidup ini adalah tentang pilihan, Pak Adrian. Dulu, Anda memilih untuk meninggalkan saya. Sekarang, saya memilih untuk melanjutkan hidup saya tanpa Anda." Ia melangkah keluar, meninggalkan Adrian sendirian dalam penyesalannya. Hansa tahu keputusannya ini berat. Tapi ia harus tegas. Ia tak bisa membiarkan masa lalu kembali menghantuinya. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia sudah menemukan jalannya sendiri,
jalan yang penuh berkah dan makna. Ia adalah Hansa, wanita yang tak lagi takut sendirian, wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Adrian hanya bisa menatap punggungnya, sebuah pengakuan terlambat yang tak akan pernah mengubah takdir. Kesuksesan Nusantara Jaya tak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan nama baik Hansa sebagai sosok inspiratif. Undangan untuk menjadi pembicara, menghadiri acara sosial, dan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan terus berdatangan. Hansa menerima semuanya dengan sukacita, karena ia percaya, kekayaan dan pengaruh harus digunakan untuk kebaikan. Ia mendirikan Yayasan Lentera Hati, sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan pengangguran. Ia ingin memberikan mereka pelatihan keterampilan, modal usaha kecil, dan pendampingan psikologis, agar mereka bisa bangkit dan mandiri seperti dirinya, seolah ia adalah perwujudan dari harapan. Yayasan Lentera Hati beroperasi di sebuah gedung sederhana di pinggiran kota, jauh dari gemerlap pusat bisnis. Hansa sering datang langsung ke sana, berinteraksi dengan para perempuan, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan motivasi. Ia tak segan-segan berbagi pengalaman pahitnya, untuk menunjukkan bahwa penderitaan bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan. "Saya tahu rasanya terpuruk, merasa tidak berharga," kata Hansa di hadapan puluhan perempuan yang duduk mendengarkan. "Tapi ingatlah, kalian semua adalah wanita-wanita kuat. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Bangkitlah. Jadikan rasa sakit itu sebagai energi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik." Kata-kata Hansa selalu menenangkan dan membangkitkan semangat. Ia tak hanya memberikan ceramah, tapi juga contoh nyata. Para perempuan di yayasan melihat bagaimana Hansa, yang dulu dicampakkan dan dihina, kini menjadi sosok yang dihormati dan disegani, sebuah bukti nyata dari keajaiban transformasi. Program-program Yayasan Lentera Hati berjalan sukses. Banyak perempuan yang berhasil membuka usaha kecil, ada yang menjadi penjahit, pembuat kue, atau pengrajin. Mereka tak hanya mandiri secara finansial, tapi juga mendapatkan kembali harga diri mereka, sebuah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Adrian, yang terus memantau kabar Hansa, semakin merasa kagum sekaligus hancur. Ia melihat bagaimana Hansa menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain, sementara dirinya sibuk dengan proyek-proyek yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Ia merasa semakin jauh dari kebaikan, terperangkap dalam bayang-bayang kesuksesan semu. Suatu hari, sebuah acara amal besar diadakan untuk menggalang dana bagi korban bencana alam. Hansa diundang sebagai salah satu donatur utama. Ia datang dengan jilbab sederhana namun elegan, duduk di meja kehormatan. Tak jauh darinya, Adrian juga hadir sebagai salah satu tamu undangan. Ia datang bersama seorang wanita yang pernah ia banggakan di depan Hansa. Namun, kini Adrian terlihat lebih murung, tidak ada senyum lebar yang dulu selalu ia pamerkan. Mata Adrian tak lepas dari Hansa. Ia melihat bagaimana banyak orang menghampiri Hansa, menyalami dan memuji kontribusinya. Ia mendengar bisikan-bisikan kagum tentang sosok Hansa. Ia tahu Hansa telah mencapai level yang jauh di atasnya, bukan hanya dalam hal kekayaan, tapi juga dalam hal kemuliaan hati. Acara itu berlangsung hikmat. Ketika sesi lelang amal dimulai, Adrian mencoba untuk menarik perhatian Hansa. Ia berani menawar tinggi untuk sebuah lukisan, berharap Hansa akan menatapnya. Namun, Hansa tetap fokus pada acara, sesekali memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya, seolah Adrian hanyalah bagian dari latar belakang. Di tengah acara, pembawa acara mengumumkan sumbangan terbesar yang diberikan oleh Yayasan Lentera Hati,
yang didirikan oleh Hansa. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Hansa berdiri, memberikan lambaian tangan singkat, lalu duduk kembali. Ia tak mencari pujian, ia hanya ingin membantu. Adrian merasa semakin kecil. Ia sadar, uang yang ia miliki tak sebanding dengan kebaikan hati Hansa. Ia merasa ingin berteriak, ingin memohon maaf di hadapan semua orang. Tapi ia tak bisa. Ia hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ketika acara usai, Adrian mencoba mendekati Hansa. Namun, Hansa sudah dikelilingi oleh banyak orang yang ingin berfoto dan berbicara dengannya. Adrian hanya bisa menatap dari jauh, hatinya pilu. Ia pulang dengan perasaan hampa. Wanita yang dulu ia anggap gembel dan tak pantas bersanding dengannya, kini menjadi panutan banyak orang. Ia menyadari definisi cantik sesungguhnya bukanlah tentang penampilan fisik, tapi tentang hati yang tulus dan jiwa yang mulia. Adrian semakin sering melamun. Pekerjaannya terbengkalai. Mitra bisnisnya mulai khawatir. Perusahaan yang dulu ia pimpin dengan gemilang, kini mulai goyah. Ia tak lagi punya semangat. Ia sadar, kebahagiaannya telah pergi bersama Hansa. Suatu malam, Adrian memutuskan untuk datang ke Yayasan Lentera Hati. Ia tidak ingin bertemu Hansa, ia hanya ingin melihat bagaimana yayasan itu beroperasi. Ia melihat para perempuan yang dulu terpuruk, kini tersenyum dan bersemangat. Ia melihat semangat Hansa yang terpancar dari setiap sudut yayasan. Ia diam-diam memberikan donasi anonim dalam jumlah besar kepada yayasan. Ia tak ingin pujian, ia hanya ingin ikut berkontribusi, meski sedikit. Ia tahu, ini tidak akan pernah bisa menebus semua kesalahannya, tapi setidaknya, ia bisa melakukan sesuatu yang berarti. Hansa menerima laporan donasi anonim itu. Ia merasa terharu, namun ia tak tahu siapa pemberinya. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada Allah, bahwa masih ada orang-orang baik di dunia ini yang peduli dengan sesama. Ia tak pernah menduga bahwa donasi itu berasal dari Adrian, pria yang pernah menghancurkan hidupnya, sebuah ironi yang begitu dalam. Meskipun Hansa telah mencapai puncak kesuksesan dan menemukan kedamaian, bayangan masa lalu terkadang masih menghantuinya. Terutama ketika ia melihat berita tentang Adrian yang kini sedang mengalami kesulitan bisnis. Perusahaan Adrian yang dulu gagah perkasa, kini diambang kebangkrutan, sebuah karma yang seolah menghampirinya. Hansa tak bisa memungkiri, ada sedikit rasa miris di hatinya. Bukan karena ia senang melihat Adrian terpuruk, melainkan karena ia teringat bagaimana dulu ia juga pernah berada di titik terendah. Ia pernah tahu rasanya kehilangan segalanya, sebuah pengalaman yang membentuk dirinya. Pak Budi, mentor Hansa, seringkali menanyakan pendapatnya tentang kondisi Adrian. "Kamu tidak ingin membantu mantan suamimu, Hansa? Mungkin ini saatnya kamu membalas kebaikan dengan kebaikan." Hansa hanya tersenyum tipis. "Pak Budi, saya sudah memaafkan. Tapi membantu secara profesional adalah hal yang berbeda." Hansa memiliki prinsip. Ia tidak akan mencampurkan urusan pribadi dengan bisnis. Ia tidak akan menggunakan posisinya untuk menolong Adrian secara cuma-cuma. Namun, ia juga tak ingin Adrian sepenuhnya hancur. Ia tahu, Adrian adalah sosok yang cerdas, hanya saja ia salah jalan. Suatu ketika, Adrian mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kebangkrutan perusahaannya. Wajahnya terlihat sangat kuyu, tak ada lagi kesombongan yang dulu terpancar. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh karyawan dan mitra bisnisnya. Berita itu menjadi sorotan utama di berbagai media, menandai kejatuhannya. Hansa melihat cuplikan konferensi pers itu di televisi. Hatinya tergerak.
Ia melihat Adrian yang kini tak berdaya, sama seperti dirinya dulu. Ia tahu, ini adalah ujian bagi dirinya. Apakah ia akan membiarkan Adrian sendirian, atau ia akan menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu menang, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun? Ia memutuskan untuk menghubungi salah satu rekan bisnisnya yang memiliki relasi dengan Adrian. Ia tidak ingin Adrian tahu bahwa ia yang membantunya. Ia hanya memberikan beberapa masukan strategis yang bisa Adrian coba untuk menyelamatkan sisa-sisa perusahaannya. Sebuah uluran tangan tak terlihat. Rekan bisnisnya menyampaikan saran itu kepada Adrian. Adrian terkejut. Ia tidak tahu siapa yang memberikannya saran, namun ia merasa itu adalah pencerahan. Ia mulai menerapkan saran-saran itu, mencoba peruntungan terakhirnya. Di sisi lain, Hansa menghadapi ujian baru di Nusantara Jaya. Sebuah perusahaan e-commerce raksasa dari luar negeri mencoba mengakuisisi Nusantara Jaya. Tawaran mereka sangat menggiurkan, bernilai triliunan rupiah. Tim Hansa terpecah. Ada yang ingin menerima tawaran itu, ada pula yang ingin tetap independen, sebuah dilema besar di tengah kesuksesan. Pak Budi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hansa. Ini adalah keputusan besar, Neng. Pikirkan matang-matang, apa yang terbaik untuk Nusantara Jaya, dan apa yang terbaik untuk para UMKM mitra kita. Hansa tahu, jika mereka menerima tawaran akuisisi, ia akan menjadi jauh lebih kaya. Namun, ia khawatir visi dan misi Nusantara Jaya untuk memberdayakan UMKM akan hilang di bawah kendali perusahaan asing. Ia tak ingin semua kerja kerasnya selama ini menjadi sia-sia. Ia mengadakan pertemuan internal dengan timnya. Ia mendengarkan semua argumen, semua kekhawatiran. Ia menjelaskan visinya untuk masa depan Nusantara Jaya, bahwa uang bukanlah segalanya, dan dampak sosial adalah prioritas utama. Kita tidak membangun Nusantara Jaya hanya untuk uang, kata Hansa dengan suara lantang. Kita membangunnya untuk memberdayakan rakyat kecil, untuk menciptakan perubahan. Jika kita menjualnya, kita mengkhianati kepercayaan para pelaku UMKM yang telah bersama kita. Kata-kata Hansa menyentuh hati tim. Mereka akhirnya sepakat untuk menolak tawaran akuisisi. Mereka percaya pada Hansa, dan mereka percaya pada visi Nusantara Jaya. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, namun Hansa tak menyesal. Ia berdiri tegak, tak tergoyahkan. Sementara itu, Adrian berhasil menyelamatkan sebagian kecil perusahaannya berkat saran-saran yang ia dapatkan. Ia tahu ia belum sepenuhnya pulih, namun setidaknya ia tidak hancur lebur. Ia mulai bertanya-tanya, siapa gerangan yang telah membantunya di saat-saat terpuruk? Ia mencoba mencari tahu, namun informasinya sangat terbatas. Hanya ada bisikan-bisikan tentang seorang wanita misterius yang memberikan saran. Adrian tak pernah terpikir bahwa wanita itu adalah Hansa, karena bagaimana mungkin Hansa akan membantunya? Suatu hari, Adrian tak sengaja bertemu dengan Bu Siti di pasar. Bu Siti, yang sudah tahu tentang masalah Adrian, dengan polosnya berkata, "Adrian, kamu harus berterima kasih pada Neng Hansa. Dia yang bantu kamu." Adrian terkejut. "Hansa? Bagaimana bisa?" Bu Siti kemudian menceritakan bagaimana Hansa diam-diam memberikan saran melalui rekan bisnisnya. Adrian merasa terpukul. Ia yang dulu menghina Hansa, kini justru Hansa yang menyelamatkannya. Rasa malu dan penyesalan kembali menyelimutinya, sebuah pil pahit yang harus ia telan. Ujian demi ujian telah membentuk Hansa menjadi pribadi yang tangguh, namun juga semakin memantapkan hatinya untuk selalu berbuat kebaikan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya, menunjukkan bahwa kebaikan adalah kekuatan tertinggi.
3 tahun berlalu. Nusantara Jaya tumbuh menjadi raksasa e-commerce dengan valuasi yang menembus puluhan triliun rupiah. Kantor mereka kini berdiri megah di pusat kota, dengan ribuan karyawan dan jutaan UMKM mitra di seluruh Indonesia. Hansa, sebagai CEO, menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di Asia, sebuah pencapaian yang tak pernah terbayangkan. Yayasan Lentera Hati juga semakin berkembang, membantu ribuan perempuan mandiri dan berdaya. Kisah-kisah sukses mereka menjadi inspirasi, bahkan di tingkat internasional. Hansa seringkali diundang ke forum-forum global untuk berbagi visinya tentang pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ia tetaplah Hansa yang sederhana. Jilbabnya tetap syar'i, pakaiannya tetap anggun namun tidak mencolok. Ia tak pernah melupakan akarnya, tak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih sering mengunjungi pasar tradisional, menyapa para pedagang, dan makan di warung Bu Siti, sebuah pengingat akan masa lalunya. Suatu hari, Hansa menerima kabar bahwa ia akan dianugerahi penghargaan Woman of the Year dari sebuah organisasi internasional bergengsi. Penghargaan ini diberikan kepada wanita yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi masyarakat dan menginspirasi banyak orang. Hansa merasa haru. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan pengakuan sebesar ini. Ia berbagi kabar itu dengan Pak Budi, yang kini menjabat sebagai penasihat senior di Nusantara Jaya. Pak Budi tersenyum bangga. "Selamat, Neng Hansa. Anda memang pantas mendapatkannya." Malam penganugerahan tiba. Hansa naik ke panggung dengan gaun sederhana namun elegan, jilbabnya menutupi dada. Sorot lampu menyorotnya, tepuk tangan riuh membahana. Ia menerima piala itu dengan senyum tulus, senyum yang memancarkan kekuatan dan kedamaian. Dalam pidatonya, Hansa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama kepada para pelaku UMKM yang telah berjuang bersamanya. Ia juga berbagi tentang pentingnya ketahanan diri, kerja keras, dan keikhlasan. "Saya pernah berada di titik terendah," kata Hansa, suaranya tenang namun penuh emosi. "Saya pernah dihina, dicampakkan, dan dianggap tak berguna. Tapi saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari kekuatan. Saya belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama." Ia kemudian menutup pidatonya dengan kalimat yang menyentuh hati. "Ini adalah untuk semua wanita di luar sana yang pernah merasa tidak berharga. Bangkitlah. Kalian kuat, kalian berharga, dan kalian bisa meraih apapun yang kalian impikan." Pidato Hansa menjadi viral di seluruh dunia. Ia menjadi simbol kekuatan, ketahanan, dan kebaikan. Julukan "gembel cantik" yang dulu menjadi hinaan, kini berubah menjadi sebutan yang penuh kebanggaan, sebuah legenda inspiratif. Di tengah keramaian acara, Adrian duduk di salah satu meja paling belakang. Ia datang secara diam-diam, tanpa ingin menarik perhatian. Ia ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Ia melihat Hansa di atas panggung, memancarkan aura yang begitu kuat. Ia melihat senyum Hansa, senyum yang dulu hanya untuknya, kini menjadi senyum legendaris yang menginspirasi jutaan orang. Hati Adrian campur aduk. Ia merasa bangga sekaligus malu. Bangga karena pernah menjadi bagian dari hidup wanita luar biasa ini, dan malu karena ia telah menyia-nyiakan permata yang tak ternilai harganya. Ia tahu ia tak pantas berada di sana, di dekat Hansa. Ia hanya bisa menunduk, air mata menetes. Ini bukan air mata penyesalan semata, melainkan air mata kelegaan. Ia lega bahwa Hansa telah menemukan kebahagiaannya, jalannya sendiri, tanpa dirinya.
Ia lega bahwa Hansa telah menjadi sosok yang jauh lebih baik dari yang pernah ia kenal. Ia tahu, tak ada lagi kesempatan kedua baginya. Namun, ia bisa belajar dari Hansa. Ia bisa mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ia bisa memulai dari nol, seperti yang pernah Hansa lakukan, mengikuti jejak gembel cantik yang kini telah mengubah takdirnya. Setelah acara selesai, Adrian menunggu di luar gedung, jauh dari kerumunan. Ia melihat Hansa keluar, dikelilingi oleh timnya dan para media. Hansa tampak lelah, namun senyumnya tetap terpancar. Adrian hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tak berani mendekat. Ia tahu Hansa sudah bahagia. Dan itu sudah cukup baginya. Ia berbalik, melangkah pergi dalam kegelapan malam, membawa serta pelajaran berharga dari wanita yang pernah ia campakkan, gembel cantik yang kini telah menjadi legenda. Kisah ini adalah tentang bagaimana dari kehinaan, lahir kemuliaan yang abadi. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Hansa terus memimpin Nusantara Jaya menuju puncak-puncak baru. Inovasi tak henti ia ciptakan, menjadikan platform ini bukan hanya pemimpin pasar, tetapi juga pelopor dalam bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi sosial. Yayasan Lentera Hati juga semakin mengokohkan posisinya sebagai organisasi non-profit terkemuka, menjadi mercusuar harapan bagi banyak jiwa yang terpuruk. Hansa telah mencapai segalanya yang pernah ia impikan, dan bahkan lebih. Ia memiliki kekayaan, pengaruh, dan yang terpenting, ia memiliki hati yang damai. Ia tak pernah menikah lagi. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang menemukan pasangan hidup, tetapi tentang menemukan makna dalam hidup dan memberikan dampak positif bagi sesama, sebuah filosofi yang ia pegang teguh. Meski begitu, ia tak pernah menutup diri dari kemungkinan. Ia percaya jika memang ada takdir yang indah untuknya, Allah akan mengirimkannya di waktu yang tepat. Ia terus fokus pada pekerjaannya, pada misinya untuk memberdayakan lebih banyak orang. Suatu sore, Hansa sedang berada di kantornya, menatap keluar jendela. Langit Jakarta dihiasi jingga senja. Ia teringat masa-masa sulitnya dulu, saat ia teronggok di bangku taman, merasa tak berdaya. Kini, ia adalah sosok yang memegang kendali atas takdirnya sendiri, sang arsitek kehidupannya. Pintu ruangannya diketuk. Asistennya masuk, membawa sebuah paket dan kartu ucapan. Ini dari seseorang yang tidak mencantumkan nama, Bu. Hanya ada inisial AP. Hansa mengerutkan kening. Inisial itu familiar. Adrian Pramudya. Ia membuka paket itu. Isinya adalah sebuah buku dengan sampul kulit tua, dan sebuah surat. Buku itu adalah kumpulan tulisan tangan Adrian, diari pribadinya yang penuh pengakuan. Hansa membuka suratnya. Tulisan tangan Adrian. Surat itu berisi penyesalan tulus Adrian, permohonan maaf yang mendalam atas semua kesalahannya, dan pengakuan bahwa ia telah belajar banyak dari Hansa. Ia menulis tentang bagaimana Hansa telah menjadi inspirasi baginya untuk bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana ia kini mencoba hidup lebih bermakna, dengan berfokus pada kegiatan sosial dan membantu UMKM kecil di daerah. Ia telah mengikuti jejak Hansa. Adrian juga menulis bahwa ia tak lagi mengejar kekayaan semata. Ia telah menemukan kedamaian dalam memberi, dan ia berterima kasih kepada Hansa karena telah mengajarkannya arti kehidupan yang sebenarnya. Di akhir surat ia menulis, "Aku tahu aku tak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku akan selalu menghormatimu, dan aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Selamat tinggal, Hansa." Hansa membaca surat itu berulang kali. Air matanya menetes.
Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata. Ia merasa beban yang selama ini ia pikul, meski tak disadari, akhirnya terangkat. Ia memaafkan Adrian sepenuhnya, sebuah pelepasan yang membebaskan. Ia kemudian membuka buku diari itu. Ia membaca tulisan-tulisan Adrian yang berisi kegalauan, penyesalan, dan perubahan yang ia alami. Hansa tersenyum tipis. Ternyata, kisah mereka berdua yang dimulai dengan kepedihan, akhirnya berakhir dengan pelajaran berharga bagi keduanya. Sejak saat itu, Hansa menjalani hidupnya dengan hati yang semakin ringan. Ia tahu ia telah memaafkan masa lalu, dan ia siap menyambut masa depan dengan lebih lapang dada. Ia tak pernah bertemu Adrian lagi, namun ia tahu di suatu tempat, Adrian juga sedang berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah gembel cantik ini menjadi legenda. Kisah tentang seorang wanita yang dicampakkan, dihina, namun bangkit dengan kekuatan luar biasa, menarik 200 miliar rupiah, dan menggunakan kesuksesannya untuk menjadi mercusuar kebaikan bagi banyak orang. Dan Hansa, wanita berjilbab itu, terus berjalan di jalannya, membawa obor inspirasi, membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta atau gelar, melainkan pada ketahanan jiwa, keikhlasan hati, dan kemampuan untuk menjadikan setiap badai sebagai pelajaran berharga menuju kebahagiaan abadi. Ia adalah bukti bahwa setiap orang, seberapapun terpuruknya, memiliki potensi untuk bersinar terang, meninggalkan jejak kebaikan yang abadi.